Salam, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Pengumpulan persembahan dapat dilaksanakan dengan cara transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 412001017947 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Persidangan majelis diundang kehadiran seluruh anggota majelis pada persidangan majelis gereja bulan Januari 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 19.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Sidang klasis Ditandui 16 akan dilaksanakan di GKJ Kiara Condong melalui aplikasi Zoom pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2021, dilanjutkan tanggal 5 dan 6 Februari 2021, dan tanggal 12, 13 Februari 2021. Adapun utusan sidang dari GKJ Cimahi adalah sebagai berikut. Pendeta Setiawan Hartanto sebagai primus, Penetua Joko Triwahono sebagai primus, Penetua Christian Sumarsono sebagai sekundus. Panggilan beribadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayat yang pertama. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawal ibadah kita hari ini, mari kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 menjadi dasar dalam pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 39 pada bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Marilah kita bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 17 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440 pada bait yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur karena kasih berkat penyertaan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami dapat diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, berkumpul bersama dengan keluarga. Mengucap syukur ya Allah atas kasih dan penyertaan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidaklah berkesudahan sepanjang hidup kami. Karena Tuhan telah memilih dan kami pun mengikuti-Mu ya Allah. Sapaan-Mu hari ini memampukan kami untuk dapat menjadi pengikut Yesus di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 20. Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 20.
Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membersihkan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan berkata, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik dan penuh dengan sukacita pastinya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak, dipungkiri atau tidak, kita mengucap syukur jikalau saat ini kita masih dapat diberikan waktu, kesempatan untuk dapat mendengarkan, melihat di saluran YouTube. Untuk apa? Untuk kita dapat beribadah bersama. Ya, hampir 1 tahun Ibu Bapak kita melewati pandemik yang luar biasa ini. Dan otomatis semua kehidupan, kegiatan banyak yang berubah. Ya, tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah kebersamaan, bahkan keimanan pun menjadi taruhannya. Mengapa demikian? Ya, bersekutu, berkumpul. Yang saat itu konteksnya identik dengan harus bertatap muka bersama-sama. Akan tetapi saat ini bersekutu, berkumpul justru dengan konteks yang berbeda. Kita akan bersekutu, kita berkumpul saat kita menyaksikan siaran ini bersama. Para pemirtup yang ada di rumah, ya, pemirsa YouTube. Dan hampir 1 tahun juga, lebih kurang nanti Maret atau April, hampir 1 tahun saya menjadi YouTuber. YouTuber di mana? Di GKJ Cimahi dan beberapa GKJ bahkan gereja lainnya. Karena apa? Ya itu dia disiarkan. Akan tetapi apa? Kita belajar untuk apa? The show must go on. Pewartaan firman Tuhan harus terus dan tetap dilakukan, dilanjutkan, tidak berhenti meskipun ada pandemi. Segala macam cara akan kita lakukan. Sehingga sapaan firman Tuhan saat ini luar biasa untuk kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Yang pertama kita melihat the show must go on. Yang bagaimana? Yang Tuhan Yesus tunjukkan. Kalau kita lihat. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap atau Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah ini yang menarik. Yohanes Pembaptis ditangkap. Bukan berarti proses untuk pewartaan kabar sukacita, pewartaan untuk sapaan bertobat, dan pembaptisan di dalamnya, itu pun berhenti. Enggak. The show must go on. Maka apa? Tuhan Yesus muncul untuk melanjutkan karyanya. Karya siapa? Yohanes Pembaptis pastinya. Dengan metode dan pengajaran yang Tuhan Yesus tawarkan di dalamnya. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata apa? Kalau kita lihat, meskipun apa yang sedang kita alami saat ini memang luar biasa,
Akan tetapi, the show must go on. Kehidupan itu harus terus berjalan. Pewartaan kabar sukacita itu terus berjalan, tidak berhenti. Sehingga jikalau saya sempat diberikan waktu untuk mengajar di kampus gitu ya, memang dengan metode daring. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawal ibadah kita hari ini, mari kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Juga sama, akan tetapi jangan sampai iman kita hancur dan bahkan dihancurkan oleh pandemik ini. Jangan sampai. Oleh sebab itu tetap kita beribadah, tetap membaca kitab suci. Apa itu? The show must go on. Perjalanan iman kita harus tetap berjalan. Tidak bisa mundur. Harus tetap berjalan terus ke depan. Karena kita memiliki pengharapan dan kekuatan bersama dengan Tuhan. Buktinya apa? Saat Tuhan Yesus berjalan menyusuri Galilea, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan para murid yang baru. Disitulah proses pemilihan para murid dilanjutkan. Minggu lalu kita ingat, ada proses pemilihan Filipus. Melalui Filipus, maka Nathanael ada, meskipun dari keraguan-raguan, tapi ternyata jamahan kuasa Tuhan, akhirnya dia ada aklamasi di dalamnya. Ini pun juga sama. Tuhan Yesus harus melanjutkan perjalanan untuk apa? Untuk mewartakan. Sehingga dari perjalanan itu, ada maksud Tuhan di dalamnya. Proses pemilihan. Inilah juga Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagian kita selanjutnya, tantangan untuk kita diajak untuk terus maju ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Melanjutkan karya Allah. Karena apa? Tema kita bagian yang kedua. Kasih Allah tak berkesudahan. Buktinya apa? Para murid-murid tersebut, meskipun mereka baru ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka pun mau meninggalkan jala, meninggalkan nafkah kehidupan. Dan dia percaya kepada Yesus. Dan buktinya apa? Tuhan pun ngopeni, memberikan kehidupan bagi para murid saat itu. Kehidupan yang apa? Tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tapi juga dalam kehidupan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah juga yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kasih Allah tidak berkesudahan. Ibu Bapak Saudara dan saya yang sudah merasakan itu. Sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan dan waktu. Bahkan GKJ Cimahi masih diberikan kesempatan dan waktu untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kasih Allah tidaklah berkesudahan di dalam hidup kami, dan kami pun sudah merasakan itu semua ya Allah. Meskipun berat dan sulit kehidupan yang kami alami saat ini, akan tetapi the show must go on. Kehidupan kami harus terus berjalan. Iman kami pun harus terus dibangkitkan di dalamnya, dibangun, dimotivasi di dalamnya, melalui laku lampah hidup kami, melalui persekutuan kami dengan menggunakan saat ini ya Allah, konteks saat ini. Persekutuan kami melalui ibadah secara daring ya Tuhan. Sehingga iman kami pun dikuatkan. Meskipun ada kendala dalam masalah ekonomi, ataupun masalah dalam relasi dan segala hal yang kami alami saat ini, akan tetapi kami yakin masalah iman, kami tetap memegang teguh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak hanya itu, kami pun memiliki keyakinan, kepercayaan, serta pengharapan Tuhan yang memampukan, memulihkan kehidupan. Sehingga Tuhan juga memampukan kami untuk dapat menegur, menyapa, bahkan membantu, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga jamahan Tuhan dapat dirasakan. Karena kami belajar dari para murid Tuhan yang mau melepaskan segala sesuatunya untuk dapat mengikut Tuhan, karena meyakini dan percaya Tuhan yang akan memberikan kemenangan dan kelegaan di dalam setiap perkara kehidupan. Tuhan juga yang memberikan kecukupan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami kembali berdoa untuk umat-Mu yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, yang mungkin mereka terpapar COVID-19. Karena mendengar berita, hati mereka mungkin menjadi lemah karena banyaknya korban. Akan tetapi kami berdoa, memberikan semangat, motivasi, dukungan, sehingga optimisme dalam kehidupan terus dan dapat dirasakan. Kami berdoa yang mungkin sanak saudara kami dimanapun mereka berada terpapar COVID-19. Kami berdoa ya Allah, dukungan, doa, motivasi melalui mungkin tegur sapa via telepon ataupun daring yang ada, itu dapat menyemangati satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Allah, para majelis penatua diaken, komisi yang ada di GKJ Cimahi, meskipun saat ini kami harus berhenti sejenak, berkumpul bersama, itu pun tidak mengurangi kebersamaan kami untuk terus dapat pelayanan dengan metode daring yang ada. Sehingga kami mengucap syukur, jikalau sekolah minggu pun sampai saat ini, kami terus dapat melayani mereka, anak-anak kami. Sehingga kami pun berdoa untuk para guru sekolah minggu yang menyediakan waktu, berkorban untuk banyak hal dalam rangka mewartakan kabar sukacita kepada anak-anak. Tuhan berkati mereka. Kami serahkan para guru sekolah minggu dan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Ada kuasa Tuhan yang memampukan. Kami menyerahkan segala macam perkara pergumulan kehidupan kami ke dalam cinta kasih tangan. Karena kami sudah merasakan karya Allah di dalamnya. Karya pemulihan, karya kekuatan, dan karya keselamatan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur
Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, kita undang untuk bangkit berdiri, kita menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami mengumpulkan persembahan kami, ya Bapa, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Kami panjatkan berlandaskan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap sambil bangkit berdiri, penuh dengan sukacita dan semangat dalam kehidupan kita menapaki kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya,